Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jejen. Di sini saya akan presentasikan tugas terstruktur bahasa Indonesia tentang eh, tiga penelitian buku. Ya, untuk tinjauan buku pertama yaitu pengantarnya buku manajemen logistik membahas konsep dasar dan lanjutan dalam logistik dan distribusi sangat relevan bagi yang mendalami manajemen logistik. Nah, cakupan dan pengertiannya yaitu diantaranya distribusi fisik, yaitu aliran barang dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua, logistik bisnis, yaitu pengelolaan barang dan jasa dalam konteks bisnis. Yang ketiga, manajemen bahan dan persediaan, yaitu pengendalian bahan buku dan produk. Jadi, yang keempat, aliran produk dan rantai pasokan, yaitu proses dari produksi. Untuk pengertian distribusi dan logistik, ya. Untuk kontribusi terdapat ekonomi sekitar 30% pekerja di Inggris terlibat dalam logistik, yaitu di negara berkembang, logistik menyumbang sehingga 21% dari PDB. Pentingnya manajemen persediaan, yaitu keseimbangan antara investasi dan pelayanan, yaitu manajemen persediaan yang efektif, mencegah produksi terhenti dan ketidakpuasan pelanggan. Ulasan dan opini, yaitu kelebihannya bahasa mudah dimengerti, konsep sistematis. Nah, untuk kekurangannya yaitu kurangnya studi kasus praktis. Nah, dan yang untuk kesimpulannya yaitu buku ini adalah sumber berharga bagi mahasiswa dan praktisi manajemen logistik. Nah, untuk tinjauan buku yang kedua yaitu pengantarnya atau artikel ini membahas pentingnya manajemen logistik dalam organisasi pemerintah, baik untuk kebutuhan internal maupun pelayanan eksternal. Cakupan dan pengertian yaitu cakupan dan pengertiannya yaitu logistik internal dan eksternal, yaitu pengadaan barang untuk operasional pemerintah dan pelayanan logistik untuk masyarakat. Peran logistik dalam organisasi publik, ya, saat yaitu meningkatkan keuntungan dan daya saing. Manajemen logistik yang baik mendukung pelayanan publik seperti transportasi dan pasar. Untuk peran logistik dan mendukung kegiatan pemasaran yaitu ketersediaan produk, yaitu memastikan produk atau jasa tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Peran logistik dalam ekonomi itu dampak pada GDP, yaitu efisiensi logistik dapat menurunkan biaya dan meningkatkan standar hidup. Peran logistik militer itu keberhasilan logistik dan dalam militer, contohnya Perang Dunia II dan Perang Persia menunjukkan pentingnya logistik. Nah, untuk komponen-komponen manajemen logistik yaitu perencanaan, penerapan dan pengendalian, eh, yaitu pengelolaan bahan baku dan barang jadi. Nah, untuk ulasan dan opini yaitu kelebihan. Untuk kelebihannya itu penjelasan konferensif dampak logistik terhadap ekonomi dan pemasaran. Nah, untuk kekurangannya itu kurangnya studi kasus praktis. Nah, dan untuk kesimpulannya yaitu artikel ini adalah referensi berharga untuk memahami peran strategis logistik dalam sektor publik. Nah, untuk yang ketiga yaitu tinjauan buku yang ketiga yaitu pengantarnya artikel
Buku ini membahas manajemen logistik di kian ekstra menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk ulasan artikelnya, untuk ulasan bukunya itu perencanaan dan perencanaan dan pengorganisasian, yaitu memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan konsumen. Nah, yaitu pengawasan kualitas pengadaan barang berdasarkan tipe produk. Nah, untuk kelebihannya yaitu detail dan komprehensif, menguraikan setiap aspek manajemen logistik. Nah, yang kedua, pendekatan kualitatif yang mendalam, data dari observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang ketiga yaitu relevasi dan kreatif dan kredibilitas informan, yaitu informan yang dipilih berdasarkan kredibilitas. Untuk kekurangannya yaitu terbatas pada satu lokasi, itu penelitian hanya di satu cabang kian ekstra. Yang kedua, metode single sampling yaitu bisa menyebabkan bias. Yang ketiga itu kurangnya data kuantitatif, tidak ada data untuk analisis statistik lebih lanjut. Opini dan kritik itu kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu wawasan berharga tentang manajemen logistik di retail besar. Untuk kekurangannya yaitu bias sampling dan kekurangannya data kuantitatif. Dan untuk kesimpulannya yaitu buku ini adalah kontribusi berharga bagi literatur manajemen logistik di Indonesia. Nah, untuk perbandingan yaitu perbandingannya perbandingannya dan kelebihan, kekurangan dan kesimpulannya yaitu untuk perbandingannya itu cakupan materi. Nah, buku manajemen logistik mencakup konsep dasar dan lanjutan serta pentingnya distribusi dan logistik dalam ekonomi. Artikel dari Dr. Andes Dia Kusumastuti fokus pada logistik dalam sektor publik, baik internal maupun eksternal. Artikel Untuk artikel dari Novelia Utami dan Oni Fitriana Sitorus yaitu membahas manajemen logistik, praktis, dan perusahaan retail. Untuk pendekatan buku ini menggunakan pendekatan teoritis dengan penjelasan konsep secara sistematis. Nah, dari artikel dari dia yang menggunakan pendekatan analis peran logistik dalam organisasi publik. Nah, artikel dari Novelia dan Oni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus praktis. Untuk kelebihannya yaitu buku manajemen logistik yaitu bahasa mudah dimengerti, penyajian konsep sistematis. Nah, artikel dari Dia Kosmastuti penjelasan komprehensif dampak logistik terhadap ekonomi dan pemasaran. Nah, dari artikel dari Novelia Utami dan Oni Fitriani Sitorus yaitu detail dan komprehensif, pendekatan kualitatif mendalam. Nah, untuk kekurangannya itu buku manajemen logistik, kurangnya studi kasus praktis. Nah, artikel dari Dr. Anustia Kusmastuti, kurangnya studi kasus atau contoh nyata. Nah, artikel dari Novelia Utami dan Oni Fitria Sitorus itu terbatas pada suatu lokasi, via sampling, kurangnya data kuantitatif. Untuk kesimpulan yaitu ketiga ketiga sumber ini memberikan wawasan berharga tentang manajemen logistik dari perspektif yang berbeda. Buku manajemen logistik memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif
artikel dia dari Dr. Anestia Kusmastuti menyoroti pentingnya logistik dalam sektor publik dan artikel dari Novelia Utami dan Oni Fitriana Sitorus yaitu memberikan gambaran praktis manajemen logistik di retail. Meskipun masing-masing memiliki kekurangan secara keseluruhan, ketiganya ini merupakan sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa dan praktis yang ingin mendalami dan mengimplementasikan konsep logistik dalam berbagai konteks. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.